Tahukah engkau, sewaktu-waktu aku bisa berbicara kepada Allah, dan sewaktu-waktu Allah pun dapat berbicara kepadaku, dan aku pun bisa juga sewaktu-waktu keinginanku bisa berdialog kepada Allah. Bagaimana bisa? Buktikan sekarang. Kamu mau tahu kalau aku bisa berbicara kepada Allah? Ya, mau saya buktikan? Ya, lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa ini termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mu'min wa imadduddin wa nurus samawati wal ard. Doa ini adalah senjata yang paling canggih, senjata yang paling istimewa bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senjata apapun, nuklir, mau senapan yang paling canggih, mau teknologi yang paling terkini, tidak akan bisa mengalahkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imadduddin, doa ini juga termasuk tiang daripada agama. Oleh karena itu, salah satu tanda seseorang itu imannya kuat atau tidak, imannya goyang atau tidak, lihat ketika dia selesai sholat. Mau lihat kualitas iman seseorang, iki kira-kira imane wong iki piye? Lihat semasa dia sholat. Kalau sudah selesai sholat langsung tolak-toleh, langsung berdiri, imannya lagi goyang dia. Tapi tatkala dia selesai sholat, dia mulai mengangkat tangannya kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, dan dia berdoa kepada Allah. Ini pertanda pondasi imannya kuat. Lihat aja, itu orang kalau sudah selesai sholat langsung berdiri, pasti kacau manajemen kehidupannya. Orang kalau sudah sholat langsung berdiri, pulang kembali aktivitas, pasti dia lagi dalam keadaan bermasalah. Nggak ada ceritanya orang yang beriman kepada Allah tertata manajemen kehidupannya, tertata hatinya, lalu dia sembarangan ketika selesai melaksanakan sholat. Selesai sholat langsung berdiri, selesai sholat langsung aktivitas kembali. Enggak benar orang kayak begini. Imadduddin, karena ini adalah tiang daripada agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Apa maknanya? Dengan kita berdoa berarti kita telah dibukakan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari Allah. Ba'du salaf mengatakan, aku ini, salaf para pendahulu kita membuat satu syair. Aku dapat berdialog dengan Allah, Allah dapat berbicara kepadaku, dan aku pun sewaktu-waktu juga bisa berbicara kepada Allah. Ini kalimat menjadi kecaman, caci maki di kalangan para ilmuwan. Masa ada kamu pikir Nabi Musa kalimullah yang bisa berdialog kepada Allah, yang bisa berbicara kepada Allah? Senyum dia. Tahukah engkau, sewaktu-waktu aku bisa berbicara kepada Allah, dan sewaktu-waktu Allah pun dapat berbicara kepadaku, dan aku pun bisa juga sewaktu-waktu keinginanku bisa berdialog kepada Allah. Bagaimana bisa? Buktikan sekarang. Kamu mau tahu kalau aku bisa berbicara kepada Allah? Ya, mau saya buktikan? Ya, lihat ini. Ambil wudhu, sholat ya. Selesai sholat, aku sudah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu mau tahu bagaimana caraku mendengar ucapan Allah? Lihatlah ini. Ngambil mushaf Al-Quran, membuka Al-Quran, Allah lagi berbicara kepadaku. Hai orang yang punya akal kayak begitu, yang mengerti agama, yang mengerti ilmu, dan mengerti daripada kualitas daripada Islam itu bagaimana. Untuknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau itu mengatakan, seandainya Allah menampakkan wujudnya, zatnya Allah ini nampak di hadapanku, maka tidak sedikit pun imanku bertambah, dan tidak sedikit pun ibadahku bertambah. Ya wis iki.
Bagaimana bisa kok seperti itu? Karena aku senantiasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita pahami. Melihat itu tidak harus menggunakan mata. Mendengar itu tidak harus menggunakan telinga. Ada melihat, mendengar tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga. Apa itu? Ainul basirah. Menggunakan pandangan yang tersembunyi, basirah. Bagaimana caranya? Kalian mimpi, kita mimpi, itu menggunakan mata atau tidak ketika melihat? Kalau kita mimpi, ada mimpi menggunakan lihat pakai mata? Tidak ada. Mendengar dalam mimpi itu apa pakai telinga? Tidak. Lalu bagaimana engkau bisa menceritakan mimpi? Aku melihat ini, melihat itu, aku mendengar ini dan itu. Apakah kau mendengar dengan telinga? Tidak. Ini yang dimaksud daripada ainul basirah. Untuknya mereka melihat sesuatu yang disembunyikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang awam, seperti kita semua ini, hambanya yang awam. Itu kadang-kadang Allah membuka hijab bagi hambanya yang khusus dengan ainul basirah, dengan pandangan ghaib yang tersembunyi, yang mereka melihatnya lebih tajam dari pandangan mata, yang mereka mendengarnya lebih nyaring daripada suara yang masuk ke dalam telinga. Ini ainul basirah. Wa nurus samawati wal ard, cahaya daripada langit dan bumi. Untuknya belajarlah kita. Mendengarkan sesuatu tidak cukup dengan telinga, melihat sesuatu tidak cukup dengan mata, rasakan dalam batin. Jangan buta mata batin kita. Kalau orang sudah buta mata batinnya, dia tidak akan bisa merasakan bagaimana lezatnya ibadah, bagaimana dia mendapatkan sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala. La yaraddul qadha'i ila du'a. Tahukah kalian doa itu? Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa. Kita tuh bisa merubah takdirnya Allah, bisa. Dengan apa? Dengan doa. Kita ditakdir mati hari ini, kita merubah bisa dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya alamul malaikah atau alamnya malaikat, dan ada juga yang namanya ilmunya Allah, Lauhil Mahfuz. Nah, misal ada orang ditentukan mati tanggal 10 Januari 2017. Tiba-tiba dia tidak mati sampai tahun 2020. Ini yang salah siapa? Berarti yang diketahui oleh malaikat tidak bisa menjangkau apa yang disembunyikan oleh Allah. Aslinya dia mati ya pada tahun 2020, bukan 2017. Ini yang dimaksud, ada perbatasan ilmunya malaikat, ada batasan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan wala yazidu fil umri ilal bir. Tidak ada yang bisa menambahkan umur, tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali berbuat baik. Kalian mau panjang umur, berbuat baik. Tapi masalahnya wong sing ruwet-ruwet iki dawa-dawa umure. Ruwet ngerusoi kok dawa-dawa awet-awet koyo ngene iki. Perlu kalian pahami, kita semua pahami. Umur kita itu terbatas. Umur kita itu pendek. Yang lama itu adalah nama kita. Umur kita pendek, terbatas 60-70 tahun. Tapi usia nama kita itu lama sekali. Sebagaimana sampai saat ini kita masih memegang kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nafa'anallahu bi ulumihi. Sampai sekarang kita masih mendengar namanya Imam Syafi'i yang sudah wafat 800-900 tahun yang lalu. Sampai saat ini kita masih mendengar namanya Imam Suyuti, Imam Sya'rani, Sayyidina Ali Al-Khawas. Kita masih mendengar semua namanya. Namanya lama usia. Dan sampai sekarang kita juga mendengar namanya Fir'aun. Fir'aun zamannya Nabi Musa, tapi namanya masih dibahas sampai sekarang. Abu Jahal 1400 tahun yang lalu masih ada namanya sampai sekarang. Makanya usia umur kita itu sedikit, tapi usia nama kita itu sangatlah panjang. Maka gunakanlah kehidupan ini untuk mengukir nama baik kita agar dikenal. Nama kita tidak bisa mati, jasad mati, nama tidak bisa mati begitu saja. Amaliah kita masih hidup. Nama baik atau nama buruk seseorang